Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan dengan penuh kesadaran membuat keributan di klan Song. Entah apa tujuan utamanya, sampai-sampai Fang Yuan dengan sengaja memancing kemarahan dari cucu kesayangan tetua tertinggi klan Song. Karena itu, nama Xing Xiangzi yang adalah Fang Yuan langsung trending topik di seluruh Laut Timur. Keberadaannya pun diburu oleh banyak calon yang ingin meminang Song Yixi. Tapi Fang Yuan sangat tenang. Dia pergi ke ujung Laut Timur setelah keributan itu. Di sana Fang Yuan dengan segera menempatkan tubuh dari Ye Gaopi sehingga aperturnya segera melebur dengan bumi dan membentuk tanah terberkati. Fang Yuan segera merubah penampilannya dan meminta roh tanah untuk membukakan pintu. Setelah bertemu dengan roh tanah, Fang Yuan bertanya tentang apa syarat dari roh tanah agar mau mengakui dirinya sebagai tuan. Sampai sejauh ini semuanya sudah sesuai dengan yang direncanakan Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan juga berpikir bahwa kemungkinan besar syarat pengakuan dari roh tanah Gaopi adalah berhubungan dengan identitasnya sebagai Xing Xiangzi yang telah membunuhnya. Jika memang roh tanah meminta kepala dari Xing Xiangzi, maka seperti roh tanah Wan Xiang, Fang Yuan juga bisa menipu roh tanah dengan jalur darah sekali lagi. Namun sayang seribu sayang, permintaan dari roh tanah terlalu tidak masuk akal. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menyerah untuk saat ini. Mungkin di masa depan dia akan kembali lagi dan memeriksa. Itu pun kalau dia bisa mendapatkan apa yang roh tanah minta. Kalau tidak, maka Fang Yuan hanya bisa meninggalkan tanah terberkati ini. Kemudian, sekarang Fang Yuan pergi ke apertur Tai Bayun Seng. Dia menggunakan gu perjalanan abadi, lalu kemudian keluar di samping Tai Bayun Seng untuk menemui rombongan dari Hiu Setan. Hari ini adalah hari yang ditentukan untuk mereka kembali menginvasi tanah terberkati Yulu. Tapi apa yang berikutnya terjadi? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 183. Hari ini adalah hari ketiga setelah Fang Yuan membuat kegaduhan di klan Song. Namanya menjadi sangat terkenal, dan karena itu Hiu Setan saat melihat Fang Yuan dia segera menyapanya. Saudara Xing Xiang, belakangan ini sepertinya kamu menjadi sangat-sangat terkenal. Hiu Setan di sini bermaksud untuk membuat lelucon dan menggoda Fang Yuan. Sementara orang-orang yang lain tampak memandang Fang Yuan dengan tatapan penasaran. Fang Yuan sendiri tampak tersenyum pahit. Dia lalu menjawab, "Sial. Aku benar-benar sial. Tolong jangan menertawakan aku. Padahal sebelumnya aku hanya berniat untuk mencari pulau untuk beristirahat. Tapi siapa sangka aku malah menemukan arus bawah dan aku menjadi sangat penasaran lalu memutuskan untuk menjelajahinya. Siapa sangka kalau aku malah melihat Nona Song Yixi telanjang bulat. Sungguh keindahan dalam kemalangan. Menyedihkan. Sepertinya kau benar-benar tidak beruntung. Mungkin ini cukup pantas untuk disebut perselingkuhan yang romantis," kata Bodan sambil tertawa keras. Dia mengejek Fang Yuan. Mendengar itu, Fang Yuan melirik Bodan dengan senyum tipis. Dia bahkan tidak mengatakan apapun. Fang Yuan merasa bahwa tidak perlu repot-repot dia menanggapi Bodan. Lalu sekarang, pandangannya melihat orang-orang yang ada di sekitar. Kali ini jumlah yang ikut dalam ekspedisi jauh lebih sedikit. Di sana hanya ada Hiu Setan, Su Baiman, Bodan, Sanan Jiang, dan 3 zombie abadi yang lain. Sepertinya Hiu Setan jauh lebih percaya diri kali ini, dan mungkin dia telah membuat banyak persiapan untuk invasi kali ini.
Kemudian di tengah lamunan Fang Yuan, Yu Setan berkata dengan sopan, "Kali ini kami akan bergantung pada saudara Xing Xiang, dan Bodan akan membantu Anda." Respon Yu Setan jauh lebih baik, karena sebelumnya Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang positif pada Yu Setan. Karena itu, Fang Yuan dengan segera menjawab, "Tuan Yu Setan, yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik." Sementara, Bodan yang mendengar ini mendengus dalam hati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memasuki tanah terberkati Yulu. Lalu mereka disambut oleh gerakan pembunuh medan perang, hujan es yang membekukan bumi. Tapi kali ini mereka menghadapinya dengan lebih santai. Bahkan Fang Yuan pun terlihat tidak terkejut. Meskipun saat ini seluruh tempat itu sudah kembali seperti semula karena pengaturan dari peri Yulu, tanah ini juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lalu, sekarang Fang Yuan dan Bodan sudah mulai menguraikan gerakan pembunuh medan perang yang ada di depan mereka. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Fang Yuan kali ini dapat mengalami kemajuan dengan sangat baik. Dia tidak menghancurkan Gu yang ditempatkan sebagai jebakan. Jadi badai es yang turun tidak sebesar sebelumnya. Belum lagi, Yu Setan kali ini juga membawa Gu Immortal es yang mencair. Gu ini dapat mencairkan es apapun yang ada di dunia. Sehingga bila es dari dalam badai es berubah menjadi air dengan cepat setelah memasuki area tertentu. Ya, dunia Gu memang seperti ini adanya. Semuanya seimbang. Kuat dan lemah itu relatif. Karena itu tidak ada yang namanya Gu yang tidak terkalahkan. Yang ada hanya Master Gu yang tidak terkalahkan. Selama Master Gu itu cukup terampil dalam mengendalikan setiap Gu miliknya, maka dia akan menjadi tidak terkalahkan. Fang Yuan dalam sekejap kini telah menyimpulkan banyak sekali Gu tersembunyi. Selain itu, selama proses ini dia juga mengamati Bodan. Meski warisan Bodan itu tidak lengkap, tapi pengalaman Bodan itu luar biasa. Jadi Fang Yuan bisa mempelajari tindakan yang diambil dari seorang senior. Dengan Fang Yuan menggabungkan semua itu, akhirnya dia pun bisa menguraikan gerakan pembunuh ini, lalu hujan badai es pun akhirnya berhenti. Tapi setelah itu, langit segera ikut berubah. Kini dunia menjadi gelap. Hujan es memang sudah tidak ada lagi, namun awan menutupi seluruh wilayah, seolah badai petir akan segera tiba. Ini rupanya bukan kejadian alam, melainkan gerakan pembunuh yang kedua. Gerakan pembunuh medan perang yang lain. Lalu saat semua orang sedang mencerna apa yang terjadi di sana, sebuah suara terdengar. "Selamat datang di medan perang jiwa." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, dan mereka dapat menyimpulkan bahwa suara itu adalah suara dari peri Yulu. Ini buruk. Jika ini medan perang jiwa yang terkenal itu, ini akan menjadi sangat merepotkan, kata Yu Setan dengan wajah masam. Subaiman pun segera mengingatkan, "Xing Xiangzi, Bodan, kalian berdua harus segera bertindak dengan cepat. Semakin lama kita menghabiskan waktu di sini, semakin kuat juga medan perang jiwa ini." Gerakan ini pada mulanya diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga setelah dia mendapatkan salah satu inspirasi dari warisan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dalam sejarah, gerakan pembunuh ini adalah gerakan pembunuh yang paling mematikan yang pernah dibuat oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Mendengar itu, Fang Yuan dan Bodan tidak berani bersantai. Mereka langsung mencoba menguraikan gerakan pembunuh ini dengan metode mereka masing-masing. Dalam prosesnya, Fang Yuan langsung menemukan ada begitu banyak Gu tersembunyi.
Rupanya gerakan pembunuh ini berbeda dengan gerakan pembunuh sebelumnya, di mana gerakan pembunuh ini jauh lebih simpel daripada gerakan pembunuh sebelumnya. Tapi, kekuatan yang dihasilkan bisa puluhan kali lebih kuat. Selain itu, meski kelemahannya terlihat dengan jelas, tapi tetap tidak mudah untuk menghancurkan gerakan pembunuh ini. Karena jumlah gu tersembunyi yang bisa Fang Yuan temukan itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Awalnya mungkin hanya beberapa ratus, tapi terus melonjak hingga ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan dan tak terhitung jumlahnya. Melihat semua kenyataan ini, wajah Fang Yuan pun tampak masam. Tapi, sebelum dia bicara, Bo Dan mengambil inisiatif untuk mengatakan semuanya terlebih dahulu. Tuan, di sini ada terlalu banyak gu yang digunakan dalam gerakan pembunuh ini. Saya merasa malu karena harus mengakui kalau ini akan sangat sulit. Metode saya terlalu sederhana dan hanya bisa membongkar gu tersembunyi satu persatu. Bo Dan tidak menyembunyikan apapun dan menyampaikan semuanya. Lalu, Fang Yuan pun berkata, "Aku juga harus mengatakan hal yang serupa. Dengan metodeku, aku hanya bisa membongkar paling banyak 6 gu dalam satu gerakan. Namun, jika dugaanku benar, saat kita mulai menonaktifkan beberapa gu, maka kekuatan dari formasi ini juga akan terus meningkat. Artinya, ini akan menjadi ujian daya tahan. Apakah kita bisa menyelesaikan formasi ini terlebih dahulu, atau malah kita akan mati karena terkena serangan dari formasi ini?" Mendengar itu, wajah Yu Setan menjadi semakin serius. Dia bertanya, "Kalau begitu Saudara Xing Xiang, menurut perkiraanmu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membongkar gerakan pembunuh ini?" Fang Yuan tersenyum pahit. "Jujur aku tidak yakin. Aku pun tidak bisa melihat seluruh formasi di dalam gerakan pembunuh ini. Masih ada banyak tempat tersembunyi. Jumlahnya juga seperti bintang yang bertaburan di langit. Jika ini adalah hitungan kasar, maka setidaknya aku memerlukan waktu sekitar 30 menit. Mendengar itu, ekspresi Sa Jiang tampak sangat masam. 30 menit? Para monster jiwa yang ada di sini bukanlah monster jiwa biasa. Bahkan ini baru beberapa menit setelah formasi dimulai. Namun, jiwa monster di tingkat binatang buas kuno telah muncul. Jika kita terus bertahan selama 30 menit, bahkan mungkin nantinya kita harus menghadapi beberapa monster jiwa di tingkat binatang buas kuno terpencil sekaligus. Mendengar itu, semua orang pun terdiam. Ekspresi mereka benar-benar terlihat masam. Lalu, Subaiman bicara dengan nada berat. "Kalau begitu, kita hanya bisa meminta lebih banyak Master Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan untuk membantu kita di lain waktu. Kalau tidak, maka kita hanya akan tertahan di sini untuk waktu yang lama." Yu Setan tampak menghela nafas dalam hati. Dia juga berkomunikasi dengan istrinya melalui tatapan mata. Dia tahu bahwa mendapatkan bantuan dari para Master Gu dengan pencapaian di jalur kebijaksanaan itu sangatlah sulit. Bahkan jika ada yang mau membantu, jelas sekali biaya yang akan dipatok tidaklah murah. Namun, mereka tidak punya pilihan lain lagi. Karena itu sekarang Yu Setan mengambil keputusan. Kalau begitu, kita akan mundur sekarang. Kita akan menyerang tempat ini lagi setelah 30 hari. Aku akan memberitahu kalian jika waktunya tiba. Setelah itu, mereka semua kemudian pergi keluar dari tanah terberkati Yulu. Kemudian sesampainya di luar, Yu Setan kembali berkata pada Fang Yuan, "Saudara Xing Xiang, ini adalah token perintahku. Kamu bisa menggunakan ini untuk tinggal di markas aliansi zombie. Dengan begitu, kamu dapat menghindari masalah yang kamu hadapi sekarang." Tapi Fang Yuan tersenyum ringan. Dia berkata,
Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Hiu Setan. Namun aku tidak mau menyia-nyiakan waktu berhargaku dengan bersembunyi. Jika yang mengejarku hanyalah Song Yixi, maka aku tidak akan kesulitan dalam waktu-waktu ini. Bahkan jika klan Song adalah kekuatan yang besar, mereka masih tidak akan bisa mengendalikan seluruh Laut Timur. Karena itu, aku akan berpisah di sini. Jadi sampai jumpa lagi di lain waktu. Setelah itu, Fang Yuan dan Tai Baiyun Seng pergi menjauh. Melihat kepergian mereka, Bodan melangkah maju dan berdiri di samping Hiu Setan. Dia mencibir. Xing Xiangzi benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Bahkan dia menolak menerima niat baik dari Anda. Hiu Setan melirik ke arah Bodan. Lalu dia berkata dengan wajah kesal. Jika kau lebih mampu dari sekarang, maka aku tidak perlu melakukan hal semacam ini pada orang asing. Mendengar itu, Bodan seolah tertampar dan wajahnya pun berubah menjadi pahit. Dia segera meminta maaf. Tapi Hiu Setan lalu berkata, "Sekarang pergilah, kita akan bertemu 30 hari lagi." Mendengar itu, Bodan hanya bisa menundukkan kepala dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Subaiman, dia perlahan tersenyum dan mendekati Hiu Setan. Sayang, jika Xing Xiangzi begitu yakin dengan dirinya, maka kita tidak perlu memaksanya. Dia pasti memiliki cara untuk menghindari semua keributan ini. Lagi pula, dia adalah seorang ahli di jalur kebijaksanaan. Bahkan, aku dengar dia mampu membunuh Ye Gao Pi, seorang Kui Mortal peringkat 6 dalam satu gerakan. Jika pada akhirnya dia tidak mampu bertahan dari semua ini, dia pastinya akan datang dan meminta bantuan pada kita. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Hiu Setan hanya bisa menghela nafas. Tentu dia sudah mendengar semua itu. Tapi tetap saja dia khawatir karena ini adalah proyek yang penting. Hiu Setan hanya bisa menyerah dan berkata, "Benar katamu." Kemudian mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana. Lalu sementara itu, update keadaan dari lembah Luopo yang ada di dataran utara. Saat ini pertempuran sengit antara pihak Qin Baiseng dan pihak Feng Jiuge masih berlanjut. Mereka sudah bertarung lebih dari setengah bulan tanpa henti. Sementara itu, di sisi Qin Baiseng kini berkata, "Jiang Yu, bagaimana lukamu?" "Saya rasa dalam setengah hari saya dapat pulih sepenuhnya," kata Jiang Yu sambil menyembuhkan lukanya sendiri. Qin Baiseng lalu berkata, "Maka itu adalah hal yang bagus. Lalu setelah kamu pulih, kami akan melindungimu untuk keluar dari pengepungan ini. Kau harus pergi ke aliansi zombie dataran utara untuk mengaktifkan pengaturan tersembunyi kita." "Apa, Tuan? Menggunakan pengaturan itu? Bukankah jika kita melakukannya sekarang, itu hanya akan berdampak besar pada keseluruhan rencana kita?" kata Jiang Yu dengan terkejut. Qin Baiseng berkata dengan suara berat, "Kita tidak punya pilihan lain lagi. Aku sudah bicara dengan Pak Tua Yanxi di markas besar perbatasan selatan. Musuh kita kali ini tidak bisa dianggap remeh." Feng Jiuge dengan lagu langit dan bumi miliknya bahkan mampu menekanku sampai sejauh ini. Namun meski begitu, kita tidak boleh kehilangan tempat ini, karena tempat ini adalah titik penting untuk rencana kita di masa depan. Karena itu, kita harus mengambil tindakan. Mendengar itu, Peri Jiang Yu hanya bisa mengangguk dan menyetujui permintaan dari tuannya. Lalu di tengah situasi genting ini, tiba-tiba suara Feng Jiuge kembali terdengar dari luar. Mendengar ini, Qin Baiseng menghela nafas panjang dan kemudian pergi. Setelah itu, akhirnya Qin Baiseng dan Feng Jiuge saling berhadapan lagi. Pertarungan kembali dilanjutkan. Kemudian,
Sekarang kita akan berpindah lagi ke Laut Timur, tepatnya di markas besar klan Song. "Kakek, kamu harus membalaskan dendamku." Song Yixi masuk ke dalam ruang kerja milik Song Qiyuan tanpa permisi. Padahal, di dalam ruang itu terdapat para petinggi dari klan Song yang tengah membicarakan urusan penting. Namun, Song Yixi tidak mengindahkannya. Dia masuk tanpa ragu. Memang para petinggi dari klan Song sudah hafal dengan tabiat dari Song Yixi. Jadi mereka pun tidak kaget dengan hal ini. Sementara Song Qiyuan, dia memang terlalu memanjakan putrinya. Bahkan sekarang, dia tidak terlihat marah, malah tersenyum ramah. "Cucuku yang manis, apa yang harus kakekmu ini lakukan untukmu?" Song Yixi tanpa ragu berkata, "Kakek, tangkap saja orang tua mesum itu, lalu bawa dia hidup-hidup ke tanganku. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran." Song Yixi sudah menyiapkan metode penyiksaan khusus untuk Fang Yuan kalau dia sampai tertangkap. Namun, mendengar permintaan dari cucunya ini, Song Qiyuan sekarang tampak kesulitan. "Kakek tidak bisa melakukan ini untukmu sekarang. Bagaimana jika kamu pergi dan meminta bantuan pada pamanmu Song Xiahi untuk membantumu?" Mendengar itu mata Song Yixi berbinar. Dia bahkan sampai melupakan situasi dari klannya sendiri saat ini. Kemudian dengan penuh semangat dia bertanya, "Kakek, apakah sekarang kamu tidak bisa karena kamu akan pergi ke dataran surga yang menanjak?" Song Qiyuan tidak menyembunyikan apapun dan menjawab, "Itu benar. Kita harus pergi ke sana untuk mendapatkan warisan dari leluhur Tianan. Kali ini, kakek yang akan pergi memimpin ekspedisi ini." Leluhur Tianan sendiri, dia adalah seorang Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan di era purbakala. Kecakapannya setara dengan Kong Jue dan juga leluhur rambut panjang alias Langya. Karena itu, warisan dari leluhur Tianan ini sangat berharga dan klan Song benar-benar sedang berusaha untuk mendapatkannya. Tentu ada orang lain yang juga menginginkan itu. Karena itu sekarang klan Song harus bersaing dengan dua klan lainnya. Sementara itu, Song Yixi yang sudah dimanjakan sejak dini, tapi dia itu masih berpikir realistis. Karena ini adalah hal yang sangat penting, maka dia tidak keberatan. Song Yixi lalu berkata, "Kalau begitu kakek, kamu harus pergi dan mendapatkan warisan ini. Sementara untuk masalahku, aku akan meminta paman Song Xiahi. Tapi jika hanya paman Song Xiahi, itu tidak akan cukup. Jadi aku butuh bantuan dari paman Song Jiadan. Aku ingin paman Song Jiadan menemukan lokasi dari orang tua mesum itu." Mendengar ini, Song Qiyuan pun tertawa. "Baguslah kalau memang begitu. Maka cucuku tersayang, pergilah dan bawa token ini untuk menemui pamanmu Song Jiadan." Song Qiyuan lalu melemparkan token pribadi miliknya. Kemudian setelah itu, Song Yixi menemui Song Xiahi dan mengajaknya ke Selat Laut Kutub Kembar. Tempat ini adalah tempat tinggal dari Song Jiadan. Lalu singkat cerita, mereka pun sampai di Selat Laut Kutub Kembar. Di sana adalah wilayah yang tertutup oleh kabut tebal sepanjang tahun. Ketika ada yang memasuki kabut itu, mereka biasanya akan berakhir kebingungan dan tidak tahu arah sebelum akhirnya menghilang. Song Yixi sendiri berhenti di depan kabut itu dan kemudian menoleh ke arah pria paruh baya di sebelahnya. "Paman Xia, bagaimana cara kita untuk masuk?" Song Xiahi tersenyum ringan. "Bukankah kakekmu memberimu token? Gunakan itu agar pamanmu Jiandan dapat merasakannya." "Oh, aku mengerti."
Segera Song Yixi mengeluarkan token yang diberikan kakeknya. Lalu segera sebagian kabut mulai terbuka dan sebuah terowongan kecil muncul. Terowongan ini langsung terhubung dengan bagian dalam dari selat Laut Kutub Kembar. Kedua orang itu kemudian masuk dan akhirnya bertemu dengan Song Jiadan. Sekilas tentang Song Jiadan. Dia adalah seorang Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan peringkat 7. Dia secara khusus dikembangkan oleh klan Song untuk mengurusi masalah deduksi. Selain itu, dia juga adalah salah satu dari 3 ahli terbaik dari jalur kebijaksanaan di Laut Timur saat ini. Karena ini adalah misi dari klan, maka Song Jiadan mendapatkan banyak dukungan. Jadi kekuatannya pun meningkat dengan sangat pesat. Tapi sebagai gantinya, Song Jiadan harus tetap berada di tempat itu untuk melindungi dirinya sendiri, serta untuk membuatnya meningkatkan deduksi dengan menyatu bersama dengan selat Laut Kutub Kembar. Song Jiadan itu adalah orang yang sangat berjasa untuk klan Song, karena dia telah mengorbankan kebebasannya sendiri untuk kemajuan dari klan Song. Berkat Song Jiadan serta skema yang ia buat, klan Song dapat terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Maka, orang-orang dari klan Song pun sangat menghormati Song Jiadan. CR, sepupu Xiaqi, sudah lama sekali kita tidak bertemu, kata Song Jiadan menyapa. Paman Jiadan, hari ini aku datang untuk meminta bantuanmu. Aku ingin kamu menyimpulkan lokasi seorang musuh. Ini adalah penampilan dan juga aura yang telah kukumpulkan sebelumnya, kata Song Yixi yang kemudian segera memberikan 2 buah gu pada Jiadan. Namun Song Jiadan tidak segera melakukan deduksi. Dia adalah orang yang sangat jujur dan taat, maka dia bertanya, "Sebelum itu berikan aku token perintah yang kau bawa terlebih dahulu." Song Yixi segera memberikan token itu. Lalu, setelah memeriksa keaslian dari token itu, Song Jiadan mulai melakukan deduksi. Dia melahap kedua gu yang dibawa oleh Song Yixi. Lalu dia mulai memejamkan mata untuk beberapa saat. Namun setelah membuka mata, ekspresi Song Jiadan tidak terlalu bagus. Dia berkata, "Aku tidak bisa menyimpulkan apapun." Apa? Song Xiaqi dan Song Yixi terkejut. Mereka telah membawa ekspektasi yang begitu tinggi. Jadi mendengar hal ini tentu membuat mereka berdua tidak percaya. Paman, kamu adalah satu dari 3 Master Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan terbaik di Laut Timur. Bagaimana bisa kamu gagal dalam melakukan deduksi? Tanya Song Yixi. CR, jangan cemas dulu. Xiaqi langsung menengahi. Dia bertanya, "Sepupu Jiadan, pihak lain hanyalah seorang kultivator peringkat 6 dari dataran utara. Dengan pencapaianmu, bagaimana kamu tidak bisa menemukan apapun?" Song Jiadan perlahan bicara, "Tidak ada yang aneh dari itu. Aku hanya seorang Gu Immortal peringkat 7. Bahkan jika namaku tenar di dunia luar, semua itu hanya karena orang-orang terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Aku tidak ada bedanya dengan cacing kecil di tengah dunia yang luas ini. Aku tidak bisa mengendalikan semua informasi yang ada di dunia. Karena itu, tidak heran jika ada begitu banyak informasi tersembunyi yang tidak kuketahui. Aku bahkan juga tidak bisa memprediksinya sama seperti hari ini." Song Xiaqi tersenyum pahit. "Sepupu, kamu terlalu rendah hati." Namun Song Jiadan langsung menyahut, "Tidak, aku tidak rendah hati. Aku hanya menyadari posisiku. Setelah aku menyatu dengan tempat ini,
aku bisa melihat rahasia besar dari dunia. Seluruh pandanganku terbuka dan aku semakin sadar akan ketidakmampuanku. Mendengar itu, Song Yixi tampak tidak puas. Bahkan jika paman tidak bisa menyimpulkan lokasi dari orang tua mesum itu, setidaknya paman pasti punya saran yang bagus untuk kami. Song Jiadan terdiam beberapa saat dan berkata, "Sayangnya aku juga tidak memiliki petunjuk. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa membuat deduksiku gagal. Pertama, kalau orang yang kalian cari sekarang tidak ada di Laut Timur. Kemudian, yang kedua, dia mungkin memiliki teknik dari jalur kebijaksanaan yang bisa menyembunyikan diri dari deduksiku." Song Yixi dan Song Xiaqi saling bertukar pandang. Bagaimanapun kedua alasan ini tidaklah masuk akal. Yang pertama, mereka tahu bahwa Fang Yuan ada di Laut Timur, dan gelombang pasang bumi telah berakhir untuk beberapa waktu yang lalu. Jadi, tidak mungkin kalau dia sudah kembali ke dataran utara. Kemudian yang kedua, Fang Yuan hanyalah seorang Gu peringkat 6. Mana mungkin dia punya metode untuk menyembunyikan diri dari penerawangan Gu Immortal peringkat 7. Kecuali kalau ada yang sedang melindunginya. Tapi seberuntung apa Fang Yuan sampai ada Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan yang dengan sukarela membantunya? Pertanyaan semakin berkecamuk di dalam pikiran mereka berdua. Sampai akhirnya, Song Yixi meminta Song Jia untuk melakukan deduksi sekali lagi. Namun dengan tegas, Song Jiadan menolaknya. "Aku memiliki misi penting dari klan. Aku adalah kunci untuk mendapatkan warisan dari leluhur Tianan. Karena itu, aku perlu menjaga kekuatanku untuk beberapa hari ke depan." Song Yixi menjadi kesal. Tapi Song Jiadan bukanlah Song Qiyuan. Dia tidak memanjakan Song Yixi dan tetap menempatkan kepentingan klan di atas kepentingan pribadi. Jadi setelah itu, Song Jiadan meminta Song Yixi dan Song Xiaqi untuk pergi dari tempat itu. Ya, sebenarnya memang tidak ada yang salah dari deduksi Song Jiadan. Dia memang tidak bisa melakukan deduksi pada Fang Yuan, karena saat ini Fang Yuan tidak ada di wilayah Laut Timur. Dia telah kembali ke benua tengah, tepatnya di Gunung Danghun. Fang Yuan kini bermandikan cahaya kebijaksanaan di gua bawah tanah. Dia sebelumnya berusaha keras untuk menyimpulkan warisan bintang yang ditinggalkan oleh Wan Xiang. Fang Yuan bahkan menyempurnakan warisan yang tidak lengkap. Dan kini dia berhasil menguasai 6 gerakan pembunuh abadi dari jalur bintang. Ini adalah pencapaian yang besar dan akan sangat membantunya dalam proses penyamaran ke depannya. Lalu di akhir penyempurnaan itu, tiba-tiba cangkir perspektif gerak milik Fang Yuan bergetar di dalam apertur miliknya. Fang Yuan segera memeriksa dan menemukan bahwa surat itu adalah surat yang dikirimkan oleh Lang Ya. Akhirnya Lang Ya telah selesai merelokasi tanah terberkatinya. Kalau begitu, sekarang aku bisa meminjam kumpulan Gu abadi untuk proses relokasi. Gumam Fang Yuan yang kini tampak menyeringai. Fang Yuan memang sudah merencanakan akan melakukan relokasi sebagai tindakan jaga-jaga kalau nanti semua kejahatannya terbongkar. Karena itu, dia sudah menabung untuk beberapa waktu agar bisa memenuhi persyaratan dari Lang Ya. Karena sekarang Lang Ya sudah menyelesaikan relokasinya, maka Fang Yuan tidak ragu sama sekali dan pergi ke tanah Lang Ya dengan menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Sesampainya di sana, Fang Yuan bisa melihat perubahan besar di tanah terberkati Lang Ya. Selain 3 buah benua yang kini saling berhadapan, ada juga di sebelah utara adalah benua keempat yang terbuat dari awan. Selain itu, karena sebelumnya seluruh tanah terberkati ini dalam kekacauan karena penyerangan yang terjadi, Tai Bayun Seng juga telah membantu memperbaiki sebagian besar tanah ini
dan mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Sementara untuk ke-12 bangunan awan kini telah dibentuk lagi seperti semula oleh Langya. Ketika Fang Yuan datang, Langya menyambutnya dan kemudian memimpin tur yang ada di tanah terberkati itu. Langya menjelaskan, "Aku bermaksud menciptakan 12 bangunan ini sebagai pusat dari tanah terberkati Langya. Selain itu, aku ingin menjadikannya sebagai tempat dari para elit para manusia berbulu." Setelah melalui pertempuran yang merugikan, Langya akhirnya membuat perubahan yang besar. Dia berkata dengan bangga, "Kemudian aku akan mendirikan sekteku sendiri sekarang, Sekte Langya. Aku menggunakan sistem di benua tengah sebagai referensi. Lalu aku yang akan menjadi tetua tertinggi pertama dari sekte ini. Sementara untuk para saudaraku di tingkat immortal, mereka akan menjadi tetua tertinggi yang lain. Sebelumnya aku terlalu naif, tapi kali ini aku akan menunjukkan kesungguhanku. Aku akan mulai melatih saudara-saudaraku, menumpuk bakat bertarung mereka agar mereka menjadi lebih kuat. Lalu saat mereka sudah cukup kuat dan mampu melindungi dirinya sendiri, aku akan mengirim mereka ke dunia luar untuk menyelesaikan misi. Aku juga akan memperbaiki dunia yang damai di tempat ini. Aku akan membentuk 3 kerajaan besar dengan orang yang paling berbakat sebagai rajanya. Lalu siapapun yang bisa menerobos ke ranah immortal, mereka akan dikirimkan ke bangunan awan. Ketiga kerajaan ini akan bertarung satu sama lain sepanjang waktu, agar mereka menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu." Mendengar semua penjelasan itu, Fang Yuan tahu bahwa sekarang Langya jauh berbeda dengan Langya yang ia kenal sebelumnya. Sepertinya serangan dari Qin Baisheng sebelumnya telah memberikan pengaruh besar pada Langya. Tapi Fang Yuan tidak tahu apakah perubahan seperti ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya. Atau apakah karena perubahan besar ini, akhirnya di kehidupan sebelumnya Langya bisa bertahan hingga gelombang ke-7. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, sekarang Langya menjadi jauh lebih agresif. Dia memiliki watak agung dari seorang penakluk. Namun, bagi Fang Yuan, sekarang yang lebih penting adalah proses relokasinya sendiri. Masalah Langya itu bisa dipikirkan nanti. Jadi, setelah Langya menjelaskan banyak hal, dia lalu menyampaikan maksud dan tujuannya datang kemari. "Oh, jadi kau ingin meminjam kumpulan gua abadi untuk merelokasi tanah terberkatimu? Aku tidak keberatan. Tapi kau harus ingat bahwa aku sudah mengatakan padamu sebelumnya bahwa meski kau telah membantuku pada penyerangan sebelumnya, tapi kau masih harus membayar 2000 batu esensi abadi," kata Langya menegaskan. Kemudian Fang Yuan dengan santai mengeluarkan 2000 batu esensi abadi. "Maka aku sudah menyiapkan semuanya." Melihat itu Langya terkejut. Bagaimanapun Fang Yuan belum lama ini menjadi seorang Gu immortal, dan sekarang statusnya adalah zombie abadi. Otomatis keuangannya jauh lebih sulit, dan wajar jika Langya kemudian terkejut kalau Fang Yuan bisa mendapatkan semua ini. Bahkan Langya di kehidupan masa mudanya dulu, dia juga tidak bisa melakukan apa yang diperoleh Fang Yuan saat ini. Tapi Langya kembali mengingat karakter dari Fang Yuan. Dia kini mulai berpikir ulang bahwa dengan metode licik dari Fang Yuan, mungkin saja Fang Yuan mendapatkan semua itu dengan penuh resiko. Ya, apapun itu Langya tidak ambil pusing, dia tidak peduli. Karena itu, kemudian Fang Yuan dan Langya lalu membuat kontrak dengan menggunakan Gu informasi milik Langya. Gu informasi ini sifatnya mengikat, sama seperti perjanjian gunung dan laut. Dan setelah itu, Langya pun menyerahkan kelompok Gu yang dibutuhkan untuk metode relokasi. Sementara Fang Yuan, dia menyerahkan 2000 esensi abadi serta 2 buah Gu immortal sebagai jaminan.
Setelah itu, Fang Yuan pun langsung pergi ke tanah terberkati bentuk bintang. Nah, tapi sebenarnya dari mana Fang Yuan bisa mendapatkan 2000 batu esensi abadi? Bukankah dia selama ini cukup kesulitan dengan jumlah batu esensi abadi yang ia dapatkan? Rupanya, mungkin ada beberapa dari kita yang nggak notice termasuk aneh, kalau Fang Yuan itu telah melakukan banyak penyesuaian setelah dia mendapatkan peluang untuk melakukan relokasi. Karena itu sebenarnya saat ini Fang Yuan sudah punya cukup banyak esensi abadi. Mari bedah satu persatu dari mana datangnya semua esensi abadi itu. Yang pertama tentu adalah pemasukan 180 esensi abadi yang ia dapatkan dari transaksi dengan Sekte Afinitas Roh. Transaksi ini flat setiap bulan selalu sama, 180 esensi abadi. Lalu yang kedua, saat ini Sekte Bangau Abadi juga memperlakukan Fang Yuan dengan sangat baik. Terlebih setelah kompetisi jalur penyempurnaan. Dari sana setidaknya Fang Yuan bisa mendapatkan sekitar 130 batu esensi abadi dari Sekte Bangau Abadi. Kemudian, karena situasi sekarang sudah jauh lebih terkendali, dan Fang Yuan memiliki hubungan yang baik di antara Sekte Bangau Abadi dan Sekte Afinitas Roh, maka dia posisinya menjadi jauh lebih stabil. Lalu, Fang Yuan pun mulai memproduksi gunyali dengan jauh lebih banyak. Sehingga, pendapatan bulanan dari penjualan gunyali sendiri meningkat drastis. Sekarang, pendapatan Fang Yuan dari penjualan gunyali bisa mencapai 300 batu esensi abadi untuk setiap bulannya. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa Fang Yuan telah mengambil alih tanah terberkati Wanxiang. Di sana, dia mendapatkan 4 sumber daya utama yang menjadi pendapatan dari Wanxiang di masa hidupnya. Lalu, Fang Yuan juga telah menjalin perdagangan laba-laba penyesalan dengan klan Xiao dari Gurun Barat. Dari 6 sumber pendapatan ini, Fang Yuan bisa mendapatkan lebih dari 1000 batu esensi setiap bulannya. Kemudian, sebenarnya masih ada lagi yang masih ongoing di penjualan, yaitu ikan naga dan ular piton naga api. Kalau Fang Yuan bisa menjual semua itu, maka keuntungan bulanannya bisa mencapai 1500 esensi abadi. Karena itu, dalam 2 bulan ini Fang Yuan sendiri sudah bisa mengumpulkan 2000 batu esensi abadi. Meskipun setelah transaksi dengan Langya ini, esensi abadinya kembali terjun dengan bebas. Namun Fang Yuan sangat puas dengan pencapaiannya sekarang. Dia sendiri teringat akan kehidupan sebelumnya. Dia harus benar-benar menghitung satu persatu penggunaan batu esensi abadi. Dia bahkan sampai harus mempertimbangkan penggunaan setengah batu esensi abadi karena kondisi keuangannya di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, Fang Yuan jauh lebih settle dan dia bisa cukup untuk berfoya-foya. Jika kita perhatikan, belakangan ini Fang Yuan sendiri sangat sering menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Ya, selain memang karena praktis, dia memiliki cadangan esensi batu abadi yang cukup untuk mendukungnya. Dengan semua pencapaian ini, bahkan jika Fang Yuan adalah zombie abadi, tapi pendapatan bulanannya itu sudah setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 7. Kemudian, sekarang di tanah terberkati bentuk bintang, Fang Yuan segera bersiap untuk melakukan relokasi. Pertama, dia mulai memindahkan banyak sumber daya yang berharga ke tempat yang aman, yaitu Gunung Danghun sebagai tempat jaga-jaga. Lalu setelah semua selesai, dia memerlukan satu binatang buas kuno untuk digunakan sebagai media guna mengangkut tanah terberkati bentuk bintang. Fang Yuan tidak ragu dia memilih satu ikan naga bintang dengan postur tubuh yang paling kokoh. Lalu, tanpa buang waktu, Fang Yuan memulai proses relokasi tanah terberkati bentuk bintang. Mula-mula Fang Yuan naik ke atas ikan naga bintang. Lalu dia segera mengaktifkan formasi yang diberikan oleh Langya.
Kemudian di sekitarnya dan ikan naga bintang mulai bermunculan cahaya seperti kunang-kunang. Fang Yuan juga langsung menggunakan Gu Pemikiran Bintang dalam jumlah yang besar. Gu Pemikiran Bintang segera terbagi menjadi dua kelompok. Satu pergi ke otak kanan dan yang lain pergi ke otak kiri. Kemudian, segera dua formasi besar mulai terbentuk. Yang satu sangat besar dan yang satunya lebih kecil. Setelah terbentuk, formasi besar itu berbentuk seperti hologram dari tanah terberkati bentuk bintang. Sementara yang kecil berbentuk hologram dari ikan naga bintang. Setelah menyelesaikan langkah ini, Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia kembali menyuntikkan esensi abadi ke jalur kebijaksanaan yang ia pinjam dari Lang Ya. Lalu, gumpalan pikiran bintang dengan cepat bertabrakan dan menciptakan badai awan bintang di benaknya. Dalam badai ini, pikiran bintang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bergabung. Prosesnya cukup lama, dan setelah 7 hari 7 malam berlalu, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan bagian kedua. Fang Yuan terlihat sangat kelelahan. Meskipun ini memang hal yang wajar, lagi pula dia telah menggunakan 160.000 Gu Pemikiran Bintang. Dia juga bahkan menghabiskan 66 butir esensi abadi dalam kesempatan ini. Tapi, Fang Yuan belum bisa istirahat sekarang. Dia mulai mengatur formasi. Ada 8 Gu Immortal yang harus ia tempatkan di dalam tanah terberkati bentuk bintang. Karena itu dia meminta roh tanah Wanxiang untuk melakukannya. Setelah menempatkan semua, Fang Yuan dengan hati-hati kembali memeriksa semua formasi dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Ya, Fang Yuan adalah orang yang cerdik, licik, dan sangat berhati-hati. Bagian ini mungkin adalah bagian yang bisa ditiru. Lalu, setelah memastikan semuanya sesuai dengan pengaturan dari Lang Ya, Fang Yuan menempatkan ikan naga bintang ke dalam apertur miliknya. Kemudian setelah itu, Fang Yuan meminta roh tanah Wanxiang untuk membuka pintu yang kemudian menghubungkan tanah terberkati bentuk bintang dengan Earth Abyss. Fang Yuan pun keluar ke Earth Abyss. Sejauh mata memandang, semuanya gelap gulita. Fang Yuan tahu bahwa lantai ini memang belum dijelajahi. Setidaknya perlu puluhan tahun bagi seorang sampai akhirnya bisa mencapai rahasia lantai ini. Karena itu, Fang Yuan bisa tenang dari ancaman manusia. Dia kali ini hanya perlu waspada pada penghuni asli dari Earth Abyss yang tidak lain adalah para binatang buas. Dalam proses ini, pergerakan Fang Yuan akan sangat dibatasi. Dia tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh lain selama dia masih menggunakan formasi relokasi. Maka dia harus memilih jalur yang paling aman untuk berpindah ke lantai berikutnya. Memang tujuan Fang Yuan hanya akan memindahkan tanah ini ke 3 tingkat yang lebih bawah. Semua karena pemindahan tanah terberkati itu bukanlah hal yang mudah. Prosedurnya rumit, tapi tujuan Fang Yuan cukup sederhana. Bahwa dia hanya mau memindahkan tanah terberkati ini supaya kalau suatu hari nanti saat He Laolan mencari tanah terberkati ini, dia tidak akan bisa menemukannya. Lalu dia akan berpikir bahwa tanah terberkati ini sudah hancur. Dengan begitu, Fang Yuan bisa merasa aman. Karena tidak mungkin He Laolan menyusur seluruh lantai di Earth Abyss, setelah itu Fang Yuan mengeluarkan ikan naga bintang. Dia mulai mengaktifkan formasi sekali lagi. Seluruh tubuh Fang Yuan bersinar kuning cerah. Lalu tanah terberkati bentuk bintang juga perlahan terserap seperti kumpulan cahaya bintang yang memasuki formasi di tubuh ikan naga bintang. Jadi, sekarang seluruh tanah terberkati bentuk bintang telah sepenuhnya dipindahkan ke dalam formasi. Lalu, Fang Yuan naik ke atas ikan naga bintang itu dan membawanya melalui rute yang telah ia siapkan sebelumnya.
Fang Yuan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari rute teraman menuju bagian terdalam dari Earth Abyss. Lalu semuanya berjalan lancar. Sampai setelah melewati 2 lantai, keberuntungan Fang Yuan akhirnya habis. Di ujung lantai kedua ini, Fang Yuan bertemu dengan binatang buas kuno. Binatang buas kuno itu marah dan langsung menyerang ikan naga bintang. Fang Yuan tidak bisa mengelak lagi. Dia harus bertarung. Tapi dengan semua keterbatasan yang ia miliki, pertarungan melawan binatang buas kuno itu bukanlah hal yang mudah. Dengan kekuatannya sebagai Raja Zombie Surgawi berlengan 6, Fang Yuan melakukan pertarungan fisik. Meski agak memakan waktu, tapi Fang Yuan berhasil mengusir binatang buas kuno itu. Tapi meski binatang buas itu sudah pergi, keberuntungan Fang Yuan tidak juga membaik. Sekarang ikan naga bintang telah terluka. Jika dipaksakan, maka itu justru akan berbahaya untuk tanah terberkati bentuk bintang. Belum lagi, karena kegaduhan ini, sekarang suara dari binatang buas kuno yang lain mulai terdengar bersautan di kejauhan. Fang Yuan tidak punya pilihan lain. Meski dia baru turun 2 lantai, tapi ini adalah batas yang ia mampu saat ini. Karena itu, Fang Yuan segera memerintahkan ikan naga bintang untuk turun ke tanah. Kemudian, dia pun membuka segel formasi yang ia buat. Ikan naga bintang itu segera meledak dan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Kemudian formasi mulai bersinar dan tanah terberkati bentuk bintang yang semula ditempatkan di dalam formasi tubuh ikan naga bintang kini telah menyatu kembali dengan tanah. Sekarang, tanah terberkati bentuk bintang telah selesai direlokasi. Fang Yuan kemudian meminta roh tanah Wan Xiang untuk membukakan pintu, dan dia berniat memeriksa kerusakan di tanah terberkati bentuk bintang. Benar saja, ketika masuk, Fang Yuan bisa melihat bahwa ada cukup banyak kerusakan. Proses pemindahan ini mungkin terlihat aman dari luar, tapi di bagian dalam tanah terberkati terjadi gempa yang tiada duanya dan membuat tanah-tanah mulai retak. Karena hal itu, Fang Yuan dengan segera menggunakan landscape kembali semula yang ia pinjam dari Tai Baiyun Seng. Fang Yuan pun mulai berberes setelah melakukan pindahan. Nah, sekian dulu untuk cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih dan bye.